gempa tsunami. Kalau di sini semua umat Islam, jawablah salam sesuai amanah Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Buat langkah yang pertama dan yang paling utama, segala puji hanya milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tak terukur, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, hingga nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia. Selanjutnya, selawat bermahkotakan salam tidak lupa pula kita curahkan kepada seorang pemuda yang bertitel Habibullah, yang berpangkat Rasulullah. Siapakah beliau? Tiada lain dan tiada bukan. Beliau adalah Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang membawa kita dari alam jahiliyah, alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Penghormatan saya kepada pucuk pimpinan Dayah Darul Ma'rifah, Abi beserta keluarga. Penghormatan saya kepada walid yang ada di Dayah, dan penghormatan saya kepada Kepala Sekolah MTSS Darul Ma'rifah beserta Dewan Guru yang telah memberikan ilmu begitu banyaknya kepada saya. Dan penghormatan saya kepada santriwan-santriwati yang seperjuangan dengan saya. Dan yang saya hormati kepada Dewan Juri yang bijaksana, yang menilai kami seadil-adilnya. Tujuan berdirinya saya di sini bukan karena tidak ada kursi, bukan karena untuk mencalonkan diri menjadi bupati, apalagi untuk mencari istri. Melainkan tujuan berdirinya saya di sini untuk menyampaikan si patah dua patah kata yang sudah saya patah-patahkan menjadi 1000 kata, yakni yang berjudul Petaka di Balik Narkoba. Hadirin calon-calon penghuni surganya Allah, bahwasanya Insinyur Soekarno pernah mengatakan, beri aku 1000 orang tua, kan ku cabut semiru beserta akarnya. Dan berilah aku 10 pemuda, kan ku guncangkan dunia. Sungguh pernyataan yang sangat membakar memotivasi para pemuda maupun santri. Kalau kita tengok ke belakang dengan kondisi mereka saat ini, sedih teriris hati ini melihat mereka keluar dari ril kebenaran, bantang perjuangan, tapi dengan adanya racun penghancur bangsa. Apa itu racun penghancur bangsa? Dialah narkoba. Dalam sebuah hadis dikatakan, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan khamar dan semua yang memabukkan hukumnya adalah haram. Allah juga berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun fi amali syaitani fastabihu la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bahwasanya minuman khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, itu memuji perbuatan keji, termasuk perbuatan-perbuatan syaitan. Maka kita
harus menjauhi perbuatan-perbuatan itu agar kita mendapatkan keberuntungan dari ayat maupun hadis di atas. Hadirin rahimakumullah. Narkoba bukan hanya menghilangkan orang tua, remaja, bahkan anak raja dan dun pun ikut gila karena sudah diingatkan oleh sang raja. Minuman keras, miras, apapun jenismu, tak akan kusentuh lagi dan tak akan kuteguk lagi walau setetes, setetes. Dan narkotika, apapun jenismu, tak akan kusentuh lagi dan tak akan kuteguk lagi walau secuil, secuil. Gara-gara kamu orang bisa menjadi gila, gara-gara kamu orang bisa putus sekolah, gara-gara kamu orang bisa menjadi edan, gara-gara kamu orang kehilangan masa depan. Minuman keras, miras, apapun jenismu, tak akan kusentuh lagi dan tak akan kuteguk lagi walau setetes, setetes. Hadirin rahimakumullah, yang dapat kita ambil kesimpulan dari uraian tersebut, marilah kita perangi narkoba agar narkoba tidak menghilangkan semua remaja, dan kita jauhilah yang namanya narkoba. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala kekurangan. Akhirnya jalan